Nah, aku diantar lah sama tanteku ke rumah sakit. Pas dicek, dari luar aja dokternya udah bilang, oh kamu ini kayaknya kena kanker. 14 tahun saya sengsarakan istri saya sengsarakan anak-anak saya pukul istri saya sampai terkincing-kincing, saya tendang istri saya kalau anak saya tidak bangun, saya potong kepala istri saya sudah begol. Kalau anak saya tidak bangun, saya potong karena gila. Sahabat, bagaimana rasanya kalau kita hampir kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup? Sekuat mungkin kita menjaganya, semakin kita takut kehilangan. Hal inilah yang dialami oleh sahabat kita. Ia harus menghadapi kenyataan vonis kanker payudara. Proses yang berat harus ia alami dalam setiap pengobatannya. Bagaimana perjalanannya dalam menghadapi penyakitnya? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Setelah menikah, aku kayak merasa kok ada sesuatu di bagian tubuh aku yang kayaknya tuh kayak benjolan gitu. Cuman aku selalu kayak nutup-nutupin ke suamiku. Aku kayak bilang, oh nggak ada apa-apa gitu. Berusaha untuk nggak mau pikirin karena ya udahlah masih sehat ini gitu. Jadi aku kayak mendenial aja. Akhirnya aku dan suamiku memutuskan untuk liburan ke suatu negara. Nah, kebetulan di sana juga ada tante aku yang sedang sakit. Nah, setelah kita sampai di sana, kita liburan, aku ngeliat, dia lagi berobat cancer, tapi kok kayak baik-baik aja gitu. Terus dia dioperasi juga 1 hari, udah selesai, pulang. Terus aku kayak, oh kalau cancer tuh di sini di treatnya seperti ini. Akhirnya aku memberanikan diri untuk ngobrol ke dia karena kan selama ini aku kayak diem-diem aja ke suamiku, nggak berani cerita. Akhirnya aku cerita ke tanteku. Sebenarnya aku juga ada something nih di bagian tubuh aku ini gitu. Terus tante aku langsung ngomong, ya udah ke dokter aja, nanti saya temenin katanya. Terus aku bilang, ini beneran nggak apa-apa, kalau misalkan aku dibilang sakit juga gimana gitu. Terus kata tante aku, ya udah nggak apa-apa kalau memang sakit, ya udah tinggal berobat aja kayak dia gitu. Nah, aku diantar lah sama tanteku ke rumah sakit. Pas dicek, dari luar aja dokternya udah bilang, oh kamu ini kayaknya kena kanker gitu. Di situ perasaan aku tuh kayak bingung ya, kayak bingung, shock, sedih, nangis gitu. Kayak istilahnya, wah tamat nih. Ini pasti saya bakal meninggal karena kan di otak kita tuh kalau orang kena cancer ujung-ujungnya pasti meninggal ya. Aku bilang ke suamiku, iya kata dokter, ini aku kena kanker juga sama kayak tanteku. Terus suamiku yang dia nggak tahu, terus dia yang nggak pernah berpikir istrinya bakal kanker atau nggak pernah lihat gejala-gejalanya, dia kayak merasa kamu nih sehat-sehat aja gitu, orang kita cuman liburan kok kamu datang ke orang yang sakit kanker, kok kamu malah kanker juga, kan nggak lucu ya. Nah 2 hari kemudian kan pasca, aku sama suamiku langsung ya udah kita ke gereja buat nenangin diri gitu. Kayak ya kita mau lari ke siapa lagi, ini udah istilahnya jalannya juga udah mentok gitu. Gerejanya pas pasca, dalam pikiranku pasti firmannya pasti tentang kebangkitan Yesus gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu malah pendetanya malah ngasih ayat Alkitab yang menurut aku tuh itu kayak jawaban gitu. Kayak aku kena cancer, aku nih meninggal apa gimana gitu ya. Pendetanya kasih ayat di Yohanes 11 ayat 4 yang mengatakan bahwa penyakit kamu ini tidak akan membawa kematian, tapi lewat penyakit ini nama Allah akan dimuliakan gitu. Semenjak aku dapat ayat itu, aku dalam hati aku kayak ada semangat gitu. Aku langsung mikir, oh berarti ini penyakit ini
nggak akan membuat saya meninggal. Semenjak dengar itu aku langsung ngomong ke Tuhan, ya udah Tuhan, kalau emang ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, ya udah aku mau jalanin gitu, apapun prosesnya ya aku jalanin, karena yang aku tahu Tuhan udah jawab kalau aku ini nggak akan meninggal gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke Indonesia itu selama sebulan. Selama sebulan itu aku di Indonesia, ya udah suamiku langsung ajak aku ke rumah sakit juga di sini. Pas dicek, dokter juga sama bilangnya, iya, ini juga kanker, bahkan ini sudah menyebar, kata dokter. Suami aku bilang, nah kalau udah menyebar berarti udah bisa dikatakan stadium 4 dong kalau udah menyebar. Cuman dokter lagi-lagi bilang, ya saya masih belum tahu karena kan dokter baru mengecek sampai di USG, di ultrasound. Jadi ya masih belum ketahuan sebelum dilakukan kayak biopsi, CAT scan dan lain-lain. Ya udah, ini harus segera tindak lanjut karena kalau sampai terlambat ya lebih susah lagi gitu. Akhirnya aku, mamaku dan suamiku kita kembali lagi ke negara itu dan menjalani pengecekan sebelum melakukan pengobatan kanker. Pada saat kita sampai di negara itu dokter udah langsung suruh saya kayak mamogram, scan, ultrasound, CAT scan, MRI. Itu semua aku jalanin sekitar 2 minggu. Dan hasilnya keluar, dokter mengatakan ke kita bahwa dari hasil biopsi mengatakan bahwa kamu kena kanker triple negatif. Benjolannya ini juga udah lumayan besar ya, udah 10 cm. Kamu nih udah terkena stadium 3B. Kita tanya ke dokter, kata dokter, ya karena ini tipe kanker kamu yang agresif, jadi kemungkinan besar kamu akan di kemo dalam waktu yang saya nggak bisa jawab gitu. Tapi aku, mamaku dan suamiku kita nggak putus sampai di situ ya. Kayak kita tuh kayak ya udah kita berdoa deh gitu. Ya kita masih harus memohon nama Tuhan gitu kan. Terus akhirnya kita memutuskan untuk berdoa setiap jam 3 subuh. Itu sekitar 2 minggu ya. Kita berdoa benar-benar berlutut setiap jam 3 subuh itu bertiga. Kita doa sama Tuhan gitu. Ya setidaknya Tuhan kasih kesembuhan gitu. Sampai akhirnya itu terus kita lakukan, terus nggak tahu kenapa yang harusnya aku udah harus di kemo, tiba-tiba dokter tuh telepon. Dokter bilang, kayaknya saya salah, kata dia. Saya mau kamu ulang lagi dari awal gitu. Ulang lagi dari mamogram, dari biopsi, dari MRI. Terus aku bilang ke dokter, hah kenapa harus diulang gitu? Karena kan itu ya sejujurnya mundur waktu lagi. Terus aku juga harus kayak di biopsi kan lumayan sakit ya. Terus harus disuntik-suntik lagi gitu. Aku bilang ya kenapa gitu. Sampai akhirnya ya aku kayak ngerasa apa ini mujizat Tuhan ya gitu. Akhirnya dokter memutuskan untuk saya harus dicek lagi, mulai lagi dari awal. Jadi ditunda lagi untuk kemoterapinya. Terus akhirnya aku di mamogram, di biopsi, di MRI lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya setelah hasil yang kedua ini keluar, dokter mengatakan bahwa oh sorry, ternyata saya salah. Saya waktu itu diagnosis kamu kansernya agresif, triple negatif, terus kamu harus di kemo berkali-kali. Sekarang berubah, kata dia. Berubah apanya dokter? Iya, sekarang kamu tipenya yang HER2 positif. Jadi kamu hanya akan di kemo 6 kali. Itu pun setiap 3 minggu sekali. Terus aku langsung ngerasa, wah Tuhan Yesus tuh baik banget ya. Istilahnya yang plan dokter itu saya harus di kemo mungkin bertahun-tahun atau berkali-kali. Tapi ternyata Tuhan, plannya Tuhan cuma 6 kali gitu dan hanya tiap 3 minggu sekali. Di situ aku kayak ngerasa
wah berarti Tuhan tuh jawab doa aku ya. Yang aku doa berlutut sama Tuhan tuh bener-bener langsung dijawab gitu. Jadi itu tepat di Juni 2024 itu saya di kemoterapi untuk pertama kali. Pada saat di kemoterapi yang pertama kali ya tidak ada efek sih karena hanya kayak dimasukin infus. Cuman memang 2-3 hari setelah itu saya benar-benar kayak aduh udah nggak bisa makan. Mau ngapa-ngapain gak bisa, badan lemes, muntah-muntah. Bahkan aku pernah mimisan tuh kurang lebih kayak setengah ember ya, saking banyaknya darahnya gitu. Pada saat aku di kemo, kayaknya di kemo yang kedua ya, itu mulai tuh ngerasa kayak rambut rontok gitu. Aku langsung dibotakin, dicukur, langsung bener-bener botak. Nah kayak sekarang aja kan aku masih pakai wig ya. Sebenarnya rambutnya udah tumbuh tapi kayak ya udah terbiasa pakai wig, ya udah pakai wig aja gitu. Kayak ini juga kan kayak masih wig, jadi kayak ya begini. Masih tetap oke kan. Jadi kayak nggak usah minder, nggak usah sedih karena toh juga kayak ini rambutnya juga tumbuh juga ya. Walaupun memang ya namanya rambut tumbuh ada prosesnya, nggak bisa langsung tiba-tiba panjang gitu. Setelah aku melakukan kemoterapi 4 bulan, nah itu di bulan November itu dokter bilang kayaknya kamu harus dioperasi gitu. Benjolan aku yang kemarin itu dicek sebelum kemo itu 10 cm, ternyata tuh mengecil, ternyata sekarang jadi 2 cm. Ya kamu harus dioperasi karena masih ada sisa 2 cm lagi. Kita mau ngambil benjolannya biar membuktikan apakah ini masih ada kanker atau tidak gitu. Nah setelah dioperasi di bulan November, diambil benjolannya yang 2 cm itu dan dicek di patologi. Ternyata benjolan yang 2 cm itu udah tidak ada kanker lagi. Aku langsung sama suamiku kayak, aduh Tuhan Yesus tuh baik banget gitu. Kok cepet banget gitu. Karena dokter waktu itu langsung manggil terus dokter bilang, iya selamat ya, kamu udah gak ada kanker lagi. Jadi kamu udah bebas kanker gitu. Terus aku bilang, serius dokter ini kan baru 6 bulan. Total dari diagnosis. Terus kata dokter, iya saya juga bingung. Yang awalnya kan saya prediksi kamu tuh akan di kemo berkali-kali. Terus kamu akan pengobatannya juga lama. Kok sekarang malah 6 bulan kamu udah saya nyatakan bebas kanker ya gitu. Aku sama suamiku langsung berdoa terus kayak mengucap syukur. Bener ya bahwa Tuhan turut bekerja buat segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita gitu. Jadi kalau aku hidup nggak ada Tuhan Yesus kayaknya nothing gitu. Karena aku udah dibawa di posisi yang hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong gitu. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa sekalipun jalan hidup nampaknya berat dan tidak ada harapan, namun Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap kita. Percayalah kepadanya, melangkahlah bersama dengan Dia. Bahkan di tengah kebuntuan Ia sanggup membuka jalanmu dan meneguhkan iman kita bahwa penyertaannya selalu sempurna di setiap musim. Namun jika hari ini kamu mengalami kebuntuan, keputusasaan, bahkan kehilangan arah di dalam hidup dan kamu rindu untuk didukung dalam doa, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan tunggu lama-lama, karena satu langkah kecil bisa membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang justru memilih berjalan menjauh daripada Tuhan. Sejak muda ia mencari kepuasan melalui jalan dunia. Pergaulan bebas, minuman keras, hingga kesombongan rohani karena merasa memiliki kuasa atas segala sesuatu. Namun semakin ia melangkah menjauh, hatinya semakin gelap dan hampa. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat, hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan mencari orang yang terhilang.
bahwa Tuhan kasih-Nya tidak pernah terbatasi oleh kesalahan dan dosa di masa lalu kita. Nah, sebelum kita ke kisah kelamnya, boleh nggak sih Pak, Bapak bercerita tentang masa kecil Bapak? Tumbuh di keluarga yang seperti apa Pak? Ya. Saya bertumbuh dalam keluarga Kristen, ayah saya sebagai guru sekolah minggu, dan mendidik kita untuk tetap ikut sekolah minggu, dan kami bertumbuh itu. Di dalam hidup dalam kebenaran Allah, tidak membuat kejahatan yang lain, tetapi pada waktu kita bertumbuh dewasa, hal-hal yang rumit, hal-hal yang iblis, hal-hal setan mulai bekerja di dalam diri. Awal mulanya bagaimana Pak? Apa diajak atau karena pergaulan yang buruk gitu Pak? Saya tidak diajak, karena itu dia bertumbuh sendiri dengan lingkungan. Oke, dengan pergaulan. Pergaulan. Dan di pergaulan saya itu selalu minum. Saya dari desa, saya belum sudah minum tapi belum terlalu. Saya waktu pindah ke kota untuk sekolah dan kuliah, saya disitulah saya mulai jatuh di dalam banyak pergaulan bebas, minum mabuk dan sebagainya. Itu saya lakukan itu. Sangat begitu luar biasa. Tahun 82 saya menikah dengan istri saya. Saya tidak menjadi bapak yang terbaik buat anak-anak. Oke. Saya bapak yang tidak pernah mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Dan anak-anak saya, istri saya, yang mengajar mereka. Karena saya punya hati diubah oleh Tuhan berkat doa seorang istri. Nah, kita kembali sedikit ke masa muda itu Pak. Ya. Di mana Bapak waktu itu hidup dalam pergaulan bebas. Ya. Dalam kehidupan yang gelap pokoknya, minum-minuman, merusak diri. Sekali juga. Pola hidup seperti apa yang Bapak lewati hari-hari itu Pak? Kehidupan yang seperti apa? Tidak ada punya karakter sifat yang baik, tidak ada. Hanya hidup dalam kejahatan dan cuma cari berantem. Dan masa kecil saya juga, di waktu masa kecil saya sering kali, saya tinggal anak desa, saya sering kali pergi dari ujung desa ke ujung desa untuk cari berantem. Pukul-pukul sampai pulang tuh berdarah-darah. Ya itu sudah menjadi bagian dari kehidupan saya. Oke, jadi Bapak memang menjalani hidup ya mengikuti jalan dunia itu Pak ya? Cara dunia, value dunia. Iya. Nah, apakah Bapak mendapatkan atau mungkin kepuasan, kesenangan dari itu semua Pak? Sangat banget. Saya mendapat kepuasan dan waktu itu kita belum tahu kebenaran. Ya. Saya benar-benar merasakan kepuasan yang begitu luar biasa dan tidak tahu arti hidup akan hari ini dan hari ke depan, tidak tahu. Sampai saya ditangkap di New Zealand tahun 1996, saya mengalami stroke. Oke. Waktu itu saya telepon papa saya, dan berkat istri saya juga. 14 tahun saya sengsarakan istri saya sengsarakan anak-anak saya. Saya tidak pernah memperhatikan mereka. Hari itu kan Bapak berkata Bapak tidak pernah mempedulikan istri dan anak. Pernah nggak sih istri mengungkapkan bahwa oh aku ini sebenarnya sakit hati loh. Aku ini merasa nggak dihargai sebagai seorang istri. Pernah nggak Pak? Tidak. Nggak pernah ya? Istri saya tidak pernah membalas satu perkataan apapun. Saya pukul istri saya sampai terkincing-kincing. Saya tendang istri saya kalau anak saya tidak bangun. Saya potong kepala istri saya sudah begolok. Saya sudah begolok. Kalau anak saya tidak bangun, saya potong. Karena gila. Ya itulah saya bilang sejelek kita ya apapun juga. Tuhan punya rencana bagi kita. Amin. Kira-kira 2 minggu kemudian saya rasa badan saya semuanya berat. Kaki saya udah nggak bisa angkat. Tangan saya bengkok. Mulut saya bengkok. Dan saya berjalan seperti begini. Waktu papa bilang saya itu saya stroke, saya di bawah. Saya minta pulang. Ada yang bawa pulang saya ke Jakarta. Saat itu ada seorang pendeta datang kepada saya. Lalu dia berkata,
kamu perlu cari Yesus. Saya bilang, apa yang harus saya lakukan? Dia bilang buat saya bawa kamu ke gereja ya. Saya bilang oke. Ada satu acara dia bawa saya untuk ikut satu acara seminar dalam roh. Tapi saat itu sudah keinginan mencari Tuhan, bukan keinginan lagi. Sudah kerinduan yang sangat dalam mencari Tuhan. Dia bawa saya ke gereja. Seminar kali yang ketiga, waktu baru nyanyi. Mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, saya jatuh. Dan saat itu istri saya, lihat saya 4,5 jam saya jatuh, air liur meleleh. Dan itu tisu ada 4 bal, nggak bisa. Saya tidak muntah, saya manifestasi itu. Saya tendang, saya ngamuk kiri kanan, kata istri saya. Saya nggak sadar diri. Tetapi pada waktu itulah, saya merasakan kasih Allah. Saya merasakan semua dosa itu tinggalkan saya. Dan seketika itu stroke saya hilang. Benar-benar penyakit itu hilang. Berat badan itu hilang. Tidak rasa kekakuan apapun, semua lenyap. Ya. Mulai hari itu. Saya cari Tuhan benar-benar. Kami lakukan itu selama 4 tahun di dalam proses padang gurun. Saya jadi tukang pijit. Istri saya jadi pembantu rumah tangga. Kami memulai dengan titik nol. Semua barang kami jual. Dan Tuhan memproses itu. Boleh saya tanya sedikit, Pak? Ya. Bapak ini kan dari orang yang mungkin dulu waktu di kapal menjadi pelaut ini semuanya ada. Bapak mau apa, mau minum ada. Mau hidup dengan wanita-wanita ada. Semua uang ada. Bapak bilang tadi pelaut uangnya ada. Banyak gitu ya Pak ya. Nah setelah Bapak bertobat dan hidup di dalam Tuhan. Bapak kan justru mengalami kayak padang gurun ya. 4 tahun ini Pak ya. Apa yang membuat Bapak tetap bisa, oke Tuhan aku mau terus mengikut Engkau? Ya. Saya percaya bahwa satu bukan karena kuat kita. Ya. Tapi karena Tuhan pilih kita. Semua kita dipilih oleh Allah. Tapi pilihan ini kita mau responin ya. Untuk bertahan. Karena kita harus melewati padang proses. Saya waktu saat itu belum tahu. Tapi saya lakukan itu dengan ketaatan. Saya orang tidak pernah mudah menyerah Pak. Saya lakukan itu dengan ketaatan. Iya, pengalaman yang begitu luar biasa dengan Tuhan ya. Dan dari seorang yang tadinya percaya pada kekuatan diri sendiri, ilmu gitu ya, ilmu kebal, nggak pernah takut sama siapapun. Jadi orang yang bersandar, berserah kepada Tuhan. Lalu perubahan apa lagi dalam hidup Bapak yang Bapak alami dan rasakan hari itu? Dari karakter, dari cara Bapak berbicara atau memperlakukan anak dan istri. Ada yang berubah nggak hari itu? Sangat berubah sekali Pak. Saya nggak pernah marah anak saya. Saya nggak pernah pukul anak saya. Saya mengikuti jalan mereka, apa yang mereka mau. Saya tidak pernah adakan pemberontak, nasihat dalam kekerasan. Satu waktu karena Bapak tanya ini, saya panggil anak saya yang pertama, kedua, ketiga, yang satu masih kecil, yang satu belum lahir. Saya berdiri dengan istri, saya bilang, Papa minta ampun dari kalian semua. Papa telah berbuat kesalahan. Papa tidak menghargai, Papa tidak memperhatikan kalian, Papa minta ampun. Saya bilang Tuhan apa yang kau lakukan? Cuci kaki anak-anak. Saya ambil basket, mulai saya cuci istri saya pertama. Saya bilang, Mami, Papa minta ampun ya. Selama kita hidup 36 tahun. Aku tidak menghargai hidupmu. Tapi aku lihat kamu selalu berdoa buat aku. Terima kasih sayangnya. Saya cuci kaki istri saya. Habis itu saya cuci kaki anak saya yang kedua.
Saya bilang yang mujizat terjadi dia tidak beruang sekolah itu. Mei, Papa minta ampun. Papa sudah banyak buat salah buat kalian. Saya cuci kaki anak itu. Dia peluk saya. Dia bilang, Papa, Mei, ampuni kesalahan Papa. Saya merasakan seperti rumah saya goyang. Saya sampai anak yang kedua, saya berkata, Tessa, Papa minta ampun, Papa pernah tolak kamu. Di waktu anak saya lahir, saya ingin anak laki-laki. Lahir anak perempuan. Dan saya tolak dia. Saya tidak pergi ke rumah sakit lihat dia. Saya bilang itu bukan anak saya. Ya, saya mau bilang buat bapak-bapak, jangan bikin luka hati anak-anak. Saat itu anak saya peluk saya. Dia berkata, Papa, ampuni Tessa. Ampuni Tessa. Saya bilang, ampuni Papa. Anak lagi tadi. Semua. Saat itulah kami merasakan kelepasan. Kami merasakan kedamaian. Dan Tuhan mulai buka pintu-pintu. Begitu banyak. Sahabat, kita semua pasti pernah mengalami masa sukar di dalam hidup. Ada kalanya kita kehilangan sesuatu yang berharga. Ada kalanya kita tersesat dan jauh dari Tuhan. Namun inilah kebenarannya. Tuhan mau untuk kita berbalik dan kembali menaruh harapan percaya kita hanya kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Keteguhan hidup kita tidak berlandaskan kekuatan kita, tetapi kepada siapa kita berharap. Orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya tidak akan goyah, karena hidupnya tertanam dalam kasih dan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Hari ini mungkin kamu merasa sedang ada dalam kekeringan. Kamu merasa putus asa dan tidak ada harapan. Namun hari ini kita mau kembali percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Musim boleh berubah, badai boleh datang, tetapi ada penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam hidup setiap kita. Jika hari ini kamu sedang berada dalam musim yang berat dalam hidupmu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa hari ini kami boleh melewati musim yang mungkin berat. Tapi satu hal yang kami syukuri bahwa kami tertanam dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Sekalipun badai itu datang, kami tidak akan goyah di dalam Kristus penebus kami yang hidup. Ajari dan ingatkan kami ya Roh Kudus untuk terus mengandalkan dan percaya bukan pada kekuatan kami, tetapi pada Tuhan yang kuasanya tidak terbatas dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus percaya kepadamu, kuatkan kami untuk melangkah melewati ini semua, dan ingatkan kami bahwa Engkau ada menyertai hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, mungkin hari ini kamu sedang kehilangan harapan di dalam hidupmu. Ada kehampaan dan keputusasaan yang harus kamu jalani setiap hari. Kamu merasa jauh dari Tuhan tapi rindu untuk kembali ke dalam pelukannya. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami akan mendengarkan ceritamu, menuntunmu, dan mendukungmu di dalam doa. Sekali lagi jangan ragu untuk menghubungi kami, karena satu langkah kecil akan membawa perubahan yang besar di dalam hidupmu. Melalui tayangan ini kami melihat bahwa orang-orang yang jauh dari Tuhan kembali ke dalam pelukannya yang penuh kasih. Hari ini kami melihat orang-orang yang kehilangan harapan kembali menemukan harapan di dalam Tuhan. Jadilah bagian dari cerita pemulihan ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Kami percaya kontribusimu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kontribusimu akan banyak orang lagi mendengar tentang kebaikan Tuhan dan rindu untuk berlari kembali ke dalam pelukan Bapa. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.